Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah hukum agraria dengan tema rumah susun di Indonesia. Pengertian rumah susun. Rumah susun di Indonesia di mana menurut ketentuan umum pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang rumah susun, yang dimaksud dengan rumah susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal. Pendahuluan. Akhir-akhir ini banyak permasalahan rumah susun yang mencuat di permukaan. Hal tersebut dikarenakan tingginya investasi rumah susun yang tidak dibarengi dengan pengetahuan hukum yang terkait dengan rumah susun di kalangan masyarakat luas. Sebenarnya pengaturan mengenai rumah susun mempunyai perbedaan yang cukup mendasar dengan pembangunan rumah hunian dengan tanah di atas hak milik perorangan atau privat. Perumahan dan pemukiman merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. Dengan semakin bertambahnya penduduk, sedangkan lahan yang tersedia sangat terbatas, maka pembangunan rumah dibuat bertingkat atau yang kita kenal dengan rumah susun. Regulasi rumah susun di Indonesia. Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau yang disingkat UPA, tidak disebutkan secara khusus mengenai rumah susun karena dalam pasal 16 UPA berbunyi sebagai berikut. Yang pertama hak milik, yang kedua hak guna usaha, yang ketiga hak guna bangunan, yang keempat hak pakai, yang kelima hak sewa, dan yang keenam hak membuka tanah. Hak memungut hasil hutan adalah hak-hak yang tidak termasuk hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sebagai yang disebut dalam pasal 53. Hak-hak atas tanah tersebut didasarkan pada pasal 4 ayat 1 UPA yang berbunyi atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum. Tujuan pembangunan rumah susun. Tujuan pembangunan rumah susun yang pertama ialah menjamin kelayanan hunian, mewujudkan rumah susun yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan, serta menciptakan pemukiman yang terpadu untuk membangun ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya. Yang kedua, efisiensi pemanfaatan ruang. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan ruang dan tanah serta menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kawasan pemukiman yang lengkap dan seimbang dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Asas-asas hukum. Asas-asas hukum mengenai rumah susun di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang rumah susun dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang rumah susun. Berikut adalah beberapa asas penting yang menyadari hukum rumah susun. Yang pertama, setiap pemilik satuan rumah susun memiliki hak yang jelas dan terdaftar yang memberikan kepastian hukum atas kepemilikan mereka. Ini diatur dalam pasal 9 ayat 1 yang menyatakan bahwa hak milik atas rumah susun harus didaftarkan pada kantor pendaftaran tanah setempat. Yang kedua, hak milik atas satuan rumah susun bersifat perseorangan dan terpisah dari hak atas tanah tempat pembangunan tersebut berdiri. Hal ini menciptakan dua unsur pemilikan. Yang pertama, pemilikan perseorangan atas satuan, dan yang kedua, pemilikan bersama atas sebagian bersama. Yang ketiga adalah pemilik satuan rumah susun memiliki hak untuk menggunakan unit mereka, tetapi juga memiliki kewajiban untuk memenuhi ketentuan yang berlaku mengenai penggunaan bagian bersama dan pengelolaan lingkungan.
Yang keempat, melindungi hak pembeli atau pemilik satuan rumah susun melalui ketentuan yang mengharuskan penyelesaian status guna bangunan sebelum penjualan unit, sehingga mengurangi risiko bagi konsumen. Prinsip-prinsip rumah susun di Indonesia. Yang pertama, kesejahteraan umum. Yang kedua, keadilan dan pemerataan. Terus selanjutnya, dasar hukum. Dasar hukum rumah susun di Indonesia diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan yang memberikan kerangka kerja untuk pembangunan, pengelolaan, dan kepemilikan rumah susun. Berikut adalah penjelasan mengenai dasar hukum tersebut. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2011 tentang rumah susun. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 16 tahun 1985 tentang rumah sewa. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2021 tentang penyelenggaraan rumah susun. Yang keempat, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Contoh kasus rumah susun Bidara Cina di Jakarta Timur. Latar belakang rumah susun di Bidara Cina dibangun sebagai bagian dari program urban renewal untuk mengatasi daerah kumuh di Jakarta. Terdapat 688 unit hunian yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Namun meskipun bangunan fisik telah selesai, penghuni menghadapi berbagai masalah seperti kebutuhan air bersih, keamanan, dan kebersihan. Permasalahan: keterbatasan fasilitas. Penghuni mengeluhkan ruang yang sempit untuk berkeluarga besar. Yang kedua, konflik internal. Terdapat konflik antara penghuni yang disiplin dan mereka yang tidak mau membayar iuran wajib. Yang ketiga, kendala infrastruktur. Kerusakan pada mesin pendorong air menghambat pasokan air bersih. Penyelesaian: pihak pengelola termasuk perhimpunan pemilik dan penghuni satuan rumah susun atau yang disingkat PPRS diharapkan dapat lebih aktif dalam mengelola kebutuhan dasar penghuni. Penelitian menunjukkan perlunya model pengembangan komunitas yang lebih memperhatikan aspek kebutuhan manusia dan partisipasi penghuni dalam pengelolaan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.